Jalanan Satra ini menjadi salah satu album yang sangat menarik dari Bara Suara. Yang pertama itu karena terdapat banyak sekali lagu yang menggunakan bahasa daerah. Salah satu bahasa daerah, kayaknya ini di lagu ini ya, yang bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Jawa selain menggunakan bahasa nasional Indonesia. Dan yang kedua, selain penggunaan bahasa daerah, bahasa Jawa, yang menarik juga adalah tentang kolaborasi. Di lagu yang kita bicarakan hari ini, yang berjudul Biang, ini adalah lagu yang menggunakan keduanya. Jadi ada kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Jawa, dan yang kedua yang sangat mengejutkan adalah kolaborasi dengan salah satu seniman serba bisa, paling berbakat, kondang sekali di Indonesia, yakni Sujiwo Tejo. Di lagu Biang, Sujiwo Tejo terlibat dalam pengisian salah satu part dari lagu ini. Setelah track 1 sampai 5 yang mana kesemua nuansa yang dimunculkan di track 1 sampai 5 itu kan tentang kekecewaan, tentang kepongahan, tentang kemarahan, disajikan dengan penuh hentakan. Masuk ke track 6 yang berjudul Biang ini, itu benar-benar kontras sekali. Dari yang sebelumnya itu disajikan dengan upbeat, dan semuanya itu rasa-rasa yang ditunjukkan adalah seperti kemarahan, kebencian, terus habis itu keputusasaan dan lain sebagainya. Di track 6 ini itu seperti secari cahaya yang tiba-tiba menerobos dari kumpulan badai yang sedang terjadi atau yang sedang terjadi itu. Jadi ini rasanya benar-benar adem, benar-benar beda, benar-benar syahdu, dan pun demikian dengan rasa yang ditunjukkan. Ketika kemarin rasa yang ditunjukkan itu seperti kemarahan, kebencian, kepongahan seperti itu. Sekarang itu biang itu seperti menunjukkan rasa kembali terus kembali pada inti, kembali pada induk seperti itu. Pun demikian memang arti kata biang, meskipun di KBBI itu ternyata saya cek di KBBI itu merangkumnya itu bukan BIYANG tapi BIANG tanpa Y. Itu maknanya adalah kembali ke induk, kembali ke inti, intinya, sarinya, itulah biang. Sehingga memang rasa dan makna yang ditujukan dari judul ini itu memang selaras. Jadi kembali kemana? Salah satu yang terpenting adalah kembali ke sifat manusia. Kita perlu kembali sadar sifat-sifat manusia. Saat membaca lirik-lirik dari lagu Biang ini, sejujurnya saya tidak cukup paham atau belum dapat menerima atau mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan melalui kata-katanya. Ini bukan kali pertama saya tidak memahami lagu-lagu dari Bara Suara. Malahan untuk album 1 itu banyak sekali yang memang secara kalimat, secara kata, secara lirik yang ditunjukkan itu memang tidak aku pahami, atau lebih tepatnya untuk album 1 ini aku tidak serius untuk mendalami lirik-liriknya. Tapi tidak dengan rasanya. Jadi rasanya itu masih sangat mudah dirasakan ketika kita mendengarkan nada-nadanya. Contoh ya, misalnya di album 1 itu ada lagu Tarintih, lagu yang membuat saya noleh ke Bara Suara, yang membuat saya suka Bara Suara itu ya Tarintih itu. Dan saya tidak paham maknanya, tapi cocok dengan nadanya, menyukai nadanya, merasakan rasanya. Album kedua seperti Masa Mesias itu saya juga tidak paham maknanya, tapi bisa mengetahui atau merasakan rasanya. Dan kata-kata kadang-kadang tidak cukup untuk bisa mendeskripsikan rasa-rasa. Sehingga ketika tadi saya mengatakan bahwa biang itu seperti proses kembali, itu sebenarnya juga
bukan hasil perenungan pada lirik-liriknya, tapi hasil apa yang kurasakan ketika mendengarkan lagu ini. Dan kembali, ini rasa yang dirasakan, dan kadang-kadang kata-kata tidak cukup punya ruang atau kata-kata yang cukup untuk mewakili rasa yang dirasakan. Seperti itu. Nah, adapun kalimat yang kalau dibaca, kalau dirasa-rasakan, lumayan bisa dipahami, itu kalau buatku hadir di bagian tengah sampai belakang. Karena ada beberapa hal yang dipahami, misalnya kebutuhan manusia untuk apa ya, mungkin ya bahasanya dependen ke sesuatu yang lain, perlu diisi, perlu kembali, itu ada di situ. Seperti kalimat terang yang iringi langkahku, suaramu yang merdu bertalu, kata yang terucap darimu, tangan yang ku rindu membelaiku. Jadi ada rasa, ada kalimat, ada makna bahwa manusia itu terlahir dalam kondisi yang sangat tergantung, dependen. Kita semua pernah bayi dan kita tahu bahwa bayi adalah kondisi manusia yang sangat tergantung dengan sekelilingnya. Dia tidak bisa makan sendiri, dia tidak bisa minum sendiri, dia tidak bisa tidur sendiri, bahkan dia juga tidak bisa membuat nyaman dirinya sendiri. Ada tangan-tangan yang membantunya, ada tangan-tangan yang membuatnya nyaman, ada tangan-tangan yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan itu adalah tangan biang, tangan ibunya. Seperti itu. Jadi kita perlu sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita perlu sadar bahwa kita adalah makhluk yang serba kekurangan, serba gak iso lah, kita itu gumbede. Jadi kita lahir aja dalam kondisi seperti itu. Saya pernah mendengar ada seorang menyampaikan bahwa loh, kita itu manusia, itu lahir saja, itu butuh bulanan, tahunan untuk bisa berdiri sendiri. Bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang ketika dia keluar itu langsung bisa berlari dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu kita sadari bahwa kita itu memang terlahir dalam kondisi yang dependen, lalu kita tumbuh menjadi manusia dewasa untuk bergerak menjadi independen. Dan ketika kita sadar, kita akan bisa bergerak menuju interdependen. Nah, kita di posisi seperti itu untuk berhadapan dengan orang lain, dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain, kita itu ada di posisi harusnya independen, lalu kalau bisa ke interdependen. Tetapi ada sisi-sisi dependen kita, lahiriah kita, fitrahnya adalah kita itu dependen. Kita itu merasa butuh. Nah, merasa butuhnya itu, dependennya itu kita bisa sandarkan. Kalau masa kecil kita butuhnya itu disandarkan dan dilayani oleh orang tua, semakin dewasa rasa kebutuhan kita itu harusnya disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tafsiran yang saya berikan pada kalimat atau kata-kata lirik dari lagu Biang dari tengah sampai ke belakang. Nah, saya tidak khawatir ketika makna yang saya berikan pada lagu ini itu berbeda, karena Mas Ika Masadi juga sudah pernah state bahwa ketika karya sudah keluar itu adalah sudah miliknya semua orang. Dan saya saya juga memiliki lagu ini, memiliki Biang ini, ada rasa yang tertanam dalam diri, dan ya seperti seri bedah lagu di album Jalan Satra ini ya, bahwa memang hampir keseluruhan atau mungkin keseluruhan dari lagu-lagu di album ini itu punya nuansa religi. Dan saya temukan ya di sini di Biang ini bahwa ya kita itu selalu ada fitrahnya itu dependen, butuh mengharap, dan pada siapa kita mengharap? Tidak pada makhluk lain. Pada makhluk lain kita itu harusnya independen, kepada Tuhanlah kita itu mengharap, dependennya adalah ke situ. Akhirnya dari lagu ini kita dibawa untuk kembali merasakan, meresapi sifat dasar kita yang kemarin mungkin kita lupa, yang kemarin mungkin kita khilaf, kita kadung sombong, kita kadung jumawa, kita kadung merasa bisa menguasai semuanya. Kita perlu kembali ke asal kita sebagai manusia, bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang selalu perlu ditolong karena kita itu lemah, dan pada siapa kita meminta tolong? Ya kepada Gusti Allah.
Kita kalau misalnya diterjemahkan ini ya, kalau biang, biang itu sumber. Kita sumbernya dari mana? Ini kalau secara ini ya, fisik gitu ya, kita dari ibu kita. Ibu kita dari mana? Terus, sampai kita bertanya, pada siapa ujung kita semua, gitu. Pada siapa biangnya kita semua? Kita semua itu ada atas apa? Karena apa? Ujungnya itu apa? Seperti itu. Kalau dalam keilmuan, biangnya kita dapat pengetahuan dari siapa? Dari guru, dari kiai kita. Guru dan atau kiai kita datang dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Sampai mana ujungnya? Sampai Nabi Muhammad. Biangnya kita. Jadi kita memohon terus, kita berserah terus. Nah, ini adalah lagu yang menjadi titik balik. Disajikan juga dengan rasa titik balik. Ketika kemarin itu hentakan-hentakan abid yang menderu-deru, sekarang kembali. Lagu ini bagian paling besarnya malah diisi oleh lirik, nyanyian, dan diiringi dengan gitar. Itu adalah bagian paling besar dengan suara yang sangat syahdu. Titik balik. Titik balik juga kita terhadap kita, bahwa kita adalah manusia yang perlu sadar sejatinya diri kita itu seperti apa, biangnya kita itu seperti apa, dan kita sehingga tidak tercerabut dari sifat dasar kita sebagai manusia. Kalau dalam pandangan tasawuf, kita perlu ingat bahwa kita itu adalah hamba. Yang namanya hamba itu ya menyembah. Yang kedua, kita itu diperintahkan juga jadi khalifah. Lah khalifah itu mengatur, bukan malah yang diatur. Jadi kalau kita khalifah, ya ayo independen. Ayo independen, melihat alam semesta, melihat makhluk-makhluk lain, kita independen. Sebagai hamba kita dependen, kita bergantung, kita berserah, kita pasrah kepada biangnya kita, sumber dari adanya alam semesta ini. Itu adalah makna yang bisa saya munculkan dari lagu biang ini. Terima kasih, selamat berpuasa, sampai jumpa besok teman-teman.